Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikaela Raisa Yufedisia, nomor absen 27. Di sini saya akan mengerjakan tugas DDP. Materi yang saya ambil adalah penjelasan tentang motivasi kerja dan sikap pelayanan di hotel. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan maksud dari motivasi kerja dan sikap pelayanan, serta menjelaskan hal-hal penting lainnya. Maksud dari motivasi kerja adalah stimulus atau rangsangan bagi setiap pegawai untuk bekerja dalam mengerjakan tugasnya. Maksud dari sikap pelayanan adalah keadaan pikiran yang dipengaruhi oleh kecenderungan perasaan, pikiran, dan tindakan. Hal pertama yang akan saya jelaskan meliputi tujuan dan jenis-jenis motivasi kerja. Menurut Dominikus 2013-33, menurut Hasibuan 2009-146, dan menurut Dr. Suwatno 2001-147, tujuan pemberian motivasi adalah sebagai berikut. 1. Mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. 2. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 3. Meningkatkan kedisiplinan karyawan. 4. Mengefektifkan pengadaan karyawan. Dan yang terakhir, 5. Mendorong gairah dan semangat kerja. Itu dia tujuan dari motivasi kerja. Selanjutnya adalah jenis-jenis motivasi kerja. Menurut Nana Syaudih Sukumedinata 2009-64, motivasi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Motivasi takut atau fear motivation, individu melakukan perbuatan karena takut. Dan yang kedua, motivasi insentif atau incentive motivation, individu melakukan suatu perbuatan untuk mendapatkan suatu insentif. Yang ketiga, sikap atau attitude motivation atau self motivation. Motivasi muncul dari dalam dirinya sendiri karena menunjukkan ketertarikan seseorang terhadap suatu objek. Contoh upaya peningkatan motivasi kerja yang bisa dicontohkan di hotel sebagai berikut. Contoh upaya peningkatan motivasi kerja yang pertama adalah upaya motivasi kerja di front office. Front office departemen tidak lepas dari kurangnya motivasi dalam bekerja, dan hal ini berpengaruh pada pelayanan yang diberikan kepada tamu. Kurangnya motivasi karyawan dalam bekerja ini menyebabkan beberapa masalah timbul. Salah satunya adalah komplain tamu. Beberapa permasalahannya adalah kesalahan menginformasikan harga kamar kepada tamu, kesalahan dalam menulis di overhandle logbook, satu staf dengan staf lainnya memberikan informasi yang berbeda-beda kepada tamu, dan masih banyak lagi komplain yang disebabkan oleh motivasi kerja karyawan yang kurang di departemen front office. Contoh upaya peningkatan motivasi kerja yang kedua adalah upaya motivasi kerja di food and beverage. Dari hasil penelitian menunjukkan ada 4 faktor yang menjadi motivasi dalam bekerja, yaitu niat, gaji dan servis, kata happy working, dan komplain tamu. HRD membuat 6 program yang bertujuan memotivasi karyawan, yaitu Training Beauty Class, English Class, ESG, Training, General Manager, dan Food and Beverage Manager, serta lomba presentasi. Hasil dari program HRD ini cukup sukses karena sebagian besar karyawan sekarang memiliki motivasi kerja yang lebih baik. Motivasi kerja ini biasanya ditanyakan saat kita akan melamar suatu pekerjaan. Hal yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah tentang sikap pelayanan karyawan di hotel. Pelayanan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas ekonomi yang memproduksi atau menghasilkan waktu, tempat, bentuk, dan kebutuhan atau keperluan psikologis yang dibutuhkan seseorang. Jasa pelayanan di bidang hotel berkaitan dengan penyediaan kamar, makanan dan minuman, serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya untuk para tamu. Contoh fasilitas-fasilitas hotel yang sudah disediakan seperti kamar mandi, televisi, dan lain sebagainya. Dan contoh fasilitas-fasilitas penunjang yaitu tempat olahraga, tempat dopi atau laundry, dan tempat hiburan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.